Scott, ku bilang ini sudah berakhir. Kamu ini terlalu kekanak-kanakan untukku. Dia menatapku dengan pandangan heran lalu berkata, "Hah? Apa? Sayang, kita ini hebat bersama." Aku memutar mataku. Aku baru sadar aku tak perlu bersama orang dengan mental kekanakan. Aku perlu seseorang yang dewasa dan... Terserah Linda. Cari aku jika kau berubah pikiran. Dia menggerutu, kemudian dipasangnya earphone-nya lalu berjalan pergi. Begini, di usia 15 aku ingin cowok yang cukup matang, bukan pecundang yang masih menganggap lelucon kentut itu lucu. Tolong. Teman-temanku Patty dan Louis setuju denganku. Aku jauh terlalu populer, cantik dan percaya diri untuk mengencani siapapun. Bagaimanapun, seperti keberuntungan, aku sedang berjalan di sepanjang koridor saat kulihat seseorang pria yang kelihatan tersesat tetapi sangat tampan ini. Kukibaskan rambutku, aku mendekatinya dengan suaraku yang paling ramah. "Hei, kamu baik-baik saja?" Kebingungan dia menjawab. "Ya, jalan mana yang menuju ke kantor kepala sekolah?" "Aku hendak ke arah sana, jadi akan kutunjukkan padamu." Ini adalah kebohongan yang gamblang karena kelasku berada di arah sebaliknya, tapi dia tak tahu itu. Kemudian di hari itu aku berjalan menuju ke kelas fisika dengan Louis dan mematung seketika. Berdiri di depan kelas adalah pria tampan tadi. Ternyata dia adalah guru pengganti dan tertulis di papan tulis di belakangnya adalah namanya, Pak Helton. "Oh ya, ngomong-ngomong nama saya Colin." Dia tersenyum. Aku berbisik kepada Louis. Sepertinya kelas sains semakin memanas. Kemudian aku berjalan menuju ke tempat dudukku. Tak mungkin aku bisa berkonsentrasi pada materi densitas. Tidak dengan guru terseksi yang pernah ada berbagi ruang udara yang sama denganku. Aku perlu temukan cara untuk lebih mengenalnya dan menunjukkan padanya kalau aku tak seperti gadis lain seusiaku. Sebaliknya, aku jauh lebih dewasa dan percaya diri daripada mereka. Jadi di penghujung kelas aku berjalan menghampiri dan bertanya padanya apa dia akan membahas beberapa hal denganku. Dengan senang hati dia setuju, jadi aku duduk di sebelahnya dan berhayal dalam aroma parfum kasturinya. Kelas fisika menjadi favoritku. Dengan kedua tangan di kepalaku, kuperhatikan dia berbicara di depan kelas. Dia melihatku memandangnya beberapa kali, tapi dia selalu dengan cepat berpaling. Tak apa, aku paham. Dia hanya sedang berusaha terlihat profesional. Kemudian suatu kali, dia mengajukan pertanyaan. "Menurut Einstein, apakah cahaya itu parsial atau gelombang?" Kuacungkan tanganku ke atas dan tersenyum lebar. Dia terlihat agak bingung. "Linda?" Aku mengerutkan bibir dan menatap lurus kepadanya. "Warna kemeja itu sangat cocok dengan Anda, Pak. Warnanya menonjolkan mata Anda." Beberapa anak lain di kelas tertawa dan dia dengan canggung meraba kerah bajunya. Imut sekali. Kemudian dia terbatuk dan berkata, "Linda, apa kau tahu jawabannya?" "Oh, apa tadi pertanyaannya?" Aku menatapnya sambil melamun. Jujur saja, aku tak bisa ingat apapun setelahnya kecuali penampilannya yang sangat menawan. Kemudian suatu sore, Colin memintaku untuk tinggal setelah kelas. Berhasil, dia pasti sudah jatuh pada pesona Linda yang tak tertahankan ya kan? Malu-malu aku berdiri di depannya dan dengan nada serius dia berkata, "Linda, apa semuanya baik-baik saja denganmu? Kau terlihat tak fokus akhir-akhir ini." "Tidak, maaf, ini buruk." Dengan murung aku menatap ke arah kakiku dan menunggu beberapa detik sebelum melanjutkan. "Keluargaku miskin sekali dan kehidupan rumahku mengerikan. Aku hanya bisa miliki barang-barang bagus karena temanku meminjamiku." Tatapannya melembut. Aku pura-pura mengusap air mata palsuku. "Tolong jangan beritahu siapapun. Aku tak bisa mengatasi rasa malu. Cukup dengan memiliki Anda untuk diajak bicara." Aku tersenyum padanya. "Ya, tentu." Dia memandangku dan dengan lembut berkata, "Kapanpun." Ya ampun, matanya sangat besar dan biru. Dan aku bisa tenggelam di dalamnya. Jelas dia juga menyukaiku. Dia hanya tak bisa lakukan apapun soal itu karena dia gugup. Karena dia adalah guruku dan lainnya. Tapi segera dia menyadari kalau aku dan dia memang ditakdirkan untuk bersama. Seperti Ariana Grande dan Delton Gomez. Aku terus tinggal setelah kelas selesai supaya aku bisa bicara ke Colin tentang kehidupan keluargaku yang mengerikan. Dia selalu mendengarkan dan memberitahuku itu akan baik-baik saja. Dia sangat baik dan sensitif. Kemudian suatu kali aku keluar dari kelas Colin lalu mendapati Scott di sana menungguku. Aku menyuruhnya pergi dan mulai berjalan tapi dia mengikutiku. "Jadi apa kau tertarik dengan pria tua sekarang?" "Apa?" Aku memelototinya. "Ya, aku tak bodoh. Aku tahu kau suka Pak Helton. Kau harus bangun dari alam mimpi itu dan lihat kalau dia itu ada di level yang berbeda darimu." Marah dengan hal ini, ku tatap matanya dengan ketus dan menjawab, "Tidak, Scott.
Kau itu yang ada di level yang berbeda dariku. Tepatnya sekitar 50 level ke bawah. Aku memberi tanda jempol ke bawah. Dia terlihat terluka saat berbalik dariku lalu mulai jalan pergi. Dia sudah menduganya. Aku berjalan keluar dan melihat Scott masih ada di sekitar, berbicara dengan Patty dan Louis. Mereka tak melihatku, jadi aku tak sengaja mendengar Scott mengatakan, dia tak lihat betapa tragisnya dia. Kau tahu dia itu keras kepala. Tentu saja Pak Hilton tak menyukainya seperti itu. Aku pura-pura batuk dan mereka semua memandangku. Aku berkacak pinggang dan menatap ke mereka. Lihat, aku minta maaf Linda, kami semua khawatir tentangmu. Ya, fantasimu ini akan menyakitimu. Mereka tahu apa? Aku memutar mata. Sebagai informasi untuk kalian, Colin dan aku benar-benar pacaran. Malah, dia akan ajak aku keluar malam ini, jadi aku tak bisa nongkrong. Aku berjalan pergi ke arah sebaliknya, tahu pasti bagaimana wajah mereka akan bereaksi. Aku tahu Colin sebenarnya bukan pacarku. Belum, tapi aku tahu itu akan segera terjadi. Itu sudah suratan takdir. Keesokan harinya saat aku jalan ke sekolah, kuperhatikan anak-anak lain saling berbisik dan menunjuk ke arahku. Oke, aneh sekali. Mungkin ini karena baju baruku atau apa. Aku membelinya karena warnanya sangat cocok dengan warna mata Colin. Tapi semuanya jadi makin aneh di kelas fisika, karena segera saat Colin masuk semua orang mulai terkekeh. Colin tampak bingung dan berkata, "Oke, apa saya lucu?" Kemudian si Sally malu-malu bergumam, "Pak, kami dengar kau punya pacar baru." Dia mengangkat satu alisnya. Ya, itu benar. Bagaimana kau bisa tahu? Dia tertawa gugup. Sebenarnya kemeja ini adalah hadiah darinya. Aku bisa merasakan seluruh mata di kelas mengarah kepadaku. Ya, kecuali Colin. Aku berusaha tetap tenang, tapi dalam hati aku sangat marah. Bagaimana bisa wanita lain mencuri lelakiku? Dan memaksanya memakai kemeja yang jelek itu. Aku tahu aku harus teruskan kebohongan ini, jadi setelah kelas aku hampiri Louis dan Patty dan berkata, betapa tampannya Colin dengan kemeja itu. Mereka berdua merengut padaku, kemudian Patty menjawab, jadi kau benar-benar memacarinya? Yep, aku mengangguk. Yang benar, dia memberi pandangan tak percaya. Mereka semua perlu menyadari kalau Colin dan aku adalah pasangan asli. Jadi aku membeli sekotak coklat dan menggunting label berbentuk hati bertuliskan, aku mencintaimu sayang, dengan pena gel beraroma gulali. Aku memang merasa agak gugup saat aku berjalan ke arahnya, tapi cinta kami sudah ditakdirkan. Hai Linda, ada yang bisa kubantu? Aku punya ini untukmu. Aku meletakkan hadiah itu di atas mejanya. Dia membaca catatan itu dan wajahnya berubah. Kemudian dengan suara tegas dia berkata, dengar, Linda, ini salah. Tidak, aku menggelengkan kepalaku. Aku tahu kau menyukaiku. Linda, tolong, kau adalah muridku. Kau hanya anak-anak. Tidak, kita ditakdirkan untuk bersama. Kau mencintaiku. Aku tahu itu. Aku tidak. Dia mengatakannya dengan tegas. Sekarang, tolong pergi. Dia menolakku. Ini pasti karena pacar barunya. Dia jelas sudah meracuni pikirannya. Karena tak mungkin dia tak suka padaku. Aku tak akan meninggalkan ruangan sampai dia mengakui dia mencintaiku juga. Jadi aku duduk di lantai dan melipat tanganku. Tepat pada saat itu Patty dan Louis bergegas masuk ke dalam ruangan dan membantuku berdiri. Kemudian mereka menatap tajam mata Colin saat dia mengarahkanku keluar menuju koridor. Ternyata mereka mengikutiku dan mengamati lewat jendela. Betapa memalukan. Berpikir cepat, aku langsung mengatakan, dia itu brengsek. Aku sudah curahkan seluruh diriku untuknya, tapi sekarang dia bosan denganku. Jadi dia campakkan aku, begitu saja. Teman-temanku menenangkan aku dengan memberitahuku dia tak akan bisa lolos begitu saja. Tak mungkin aku bisa menghadapi Colin lagi sekarang. Jadi aku pura-pura sakit dan tinggal di rumah. Hanya saja saat aku kembali ke sekolah, dia tak ada di sana. Kemudian kepala sekolah memanggilku ke kantornya. Aku berjalan masuk melihat kedua orang tuaku duduk di sana dengan raut wajah hancur. Oh tidak, apa yang sedang terjadi? Sayang, kami minta maaf tak melindungimu lebih baik. Ibu memandangku dengan mata berkaca-kaca. Kemudian kepala sekolah berkata, Pak Hilton sudah dipecat dan polisi sedang memeriksanya. Yakinlah hal seperti ini tak akan terjadi lagi. Hah? Colin sudah dipecat? Kenapa? Kemudian realita menamparku. Itu karena mereka mengira dia sudah berhubungan denganku. Aku bergumam, tidak. Kalian salah paham, tak ada yang terjadi. Linda, aku tahu ini berat, tapi dia adalah pria yang jahat. Tak masalah apa yang aku katakan, mereka tetap yakin bahwa aku telah sangat termanipulasi oleh Colin. Aku mengatakan apapun untuk membersihkan namanya.
Segera setelah pertemuan itu, aku mencari Patty dan Louis lalu mereka mengaku kalau mereka benci melihatku sangat kecewa. Jadi mereka memberitahu kepala sekolah tentang aku dan Colin. Aku menghela nafas panjang kemudian berseru. Tapi aku mengarangnya, semuanya. Tentu saja mereka sangat marah denganku karena berbohong. Tetapi setelah menerima kemarahan mereka selama 30 menit, mereka setuju membantuku membersihkan namanya. Jadi mereka pergi ke kantor polisi denganku dan kami memberitahu mereka semuanya. Itu berhasil karena nama Colin sudah dipulihkan. Tapi yang tak mengejutkan, dia tak pernah kembali lagi mengajar di sekolahku. Kami bertiga diskors dari sekolah dan orang tuaku menghukumku sebulan lamanya. Patty dan Louis masih berteman denganku, tapi aku bisa lihat mereka tak lagi mempercayaiku. Setiap kali ku beritahu mereka apapun, mereka memberi pandangan yang benar saja. Aku merasa sangat bersalah atas semua yang kulakukan. Aku tak bermaksud bertindak sejauh itu. Tapi sekarang aku sadar bahwa perilakuku yang kekanak-kanakan hampir saja mengorbankan masa depan seorang pria baik. Kuharap aku bisa minta maaf ke Colin secara langsung, tapi aku paham aku tak akan pernah dapatkan kesempatan itu. Tolong berhati-hatilah dengan kata-katamu, karena itu bisa merusak karir, kehidupan, dan segalanya. Jika sepertiku, kau memuja gurumu, maka tolong hormati mereka. Bersikap baik dan biarkan saja mereka. Kala itu cuma hari sekolah biasa dan aku sedang membereskan lokerku ketika tiba-tiba aku mendengar bisikan pelan dan memperhatikan kalau semua orang sedang menatap sesuatu. Oke, jadi ternyata itu bukan sesuatu, tapi seseorang. Karena cewek cantik ini berjalan di koridor seperti landasan pacu atau semacamnya. Kenapa semua orang ternganga saat melihatnya, langsung menyambutnya dan menempelkan buku catatan di wajahnya untuk ditandatanganinya. Kupeluk bukuku dan bergumam, astaga, tidak ada yang istimewa darinya. Jadi, namaku Lily dan aku hanyalah cewek biasa. Keluargaku ya normal-normal saja, penampilanku normal, dan status sosialku ya itu juga normal. Aku cuma menjalani hidup, itu saja. Tidak ada hal menarik yang pernah terjadi pada cewek biasa sepertiku. Oh, aku mau jadi seperti cewek-cewek yang berpenampilan sempurna di Instagram. Mereka sangat sempurna dengan kulit bersih, baju keren, dan rambut berkilau. Tapi cewek-cewek itu berbeda. Mereka berasal dari dunia yang berbeda. Oh, baiklah, setidaknya aku masih punya buku-bukuku, sahabatku Sarah, dan pacarku yang manis, Brian. Tapi ini semua berubah ketika Stacy tampil memukau di sekolah dengan penampilannya yang sempurna. Dan rutinitas aku sangat manis dan ramah. Ya, benar. Jadi, bagaimana jika dia memiliki wajah yang cantik dan pernah masuk ke dalam beberapa acara TV? Di balik kilauan palsunya, dia jelas tidak secantik itu. Aku masuk ke kelas bahasa Inggris dan melihatnya duduk di meja di sebelah mejaku. Bagus. Aku bahkan tidak bisa duduk karena semua orang mengelilinginya, menanyakan pertanyaan bodoh seperti, "Shampoo apa yang kamu pakai?" Dan, "Apa kamu mendapat istirahat camilan saat syuting?" Astaga, beri aku waktu istirahat. Lalu ketika aku akhirnya berhasil duduk, dia tersenyum padaku. Dan dengan suara manis yang menyakitkan hati berkata, "Hai, kuharap tidak apa-apa aku duduk di sini. Aku Stacy." Ya, tentu saja. Aku memaksakan diri untuk tersenyum kembali, tapi di dalam hati kemarahanku sudah memuncak. Menurut cewek ini, siapa dia? Jadi kenapa memangnya jika dia cantik? Aku yakin dia hanya peduli pada penampilannya dan tidak pernah belajar. Ya, semua orang akan segera menyadari betapa bodohnya dia. Lalu, suatu saat jam istirahat, Stacy si boneka Barbie yang masih hidup menyarankan agar kami membuat buku tahunan. Dan sekarang semua orang memperlakukannya seperti dia berhasil mendamaikan dunia atau semacamnya. Kalian tahu apa yang paling parah? Aku sudah bilang begitu selama bertahun-tahun belakangan, tapi tidak ada yang mendengarkanku. Dan coba tebak siapa yang menerima begitu banyak kartu selamat datang dan surat cinta, hingga terjatuh dari lokernya dan menghalangi lorongnya. Ya, Stacy. Astaga. Sudah berminggu-minggu. Kapan ini akan berhenti? Aku benci cara dia berterima kasih kepada semua orang dan tersipu. Aku perlu berada di dekat orang waras yang tidak mengira matahari bersinar dari dirinya. Dan dia ada di mana-mana. Itu membuatku mual. Tapi syukurlah waktu makan siangnya. Itu menjadi satu-satunya waktu damai dalam sehari bagiku. Saat aku bisa berkumpul dengan Sarah dan tidak perlu mengkhawatirkan Stacy. Tapi, apa ini? Apa yang dilakukan boneka Barbie itu sambil duduk di meja kami dan berbicara dengan sahabatku? Aku berjalan ke sana dan meletakkan nampanku di sebelah Sarah. Oh, hai Lily. Stacy baru saja mengatakan hal yang paling lucu. Bagus, gumamku pelan. Makan siang cobaan berat. Sarah mengabaikanku dan terus menanyakan pertanyaan bodoh kepada Stacy seperti,
Apa lawan mainmu Kyle sama gantengnya di kehidupan nyata? Dan bagaimana kamu memadukan rok bermotif dan kaos berwarna? Kemudian pada hari itu karena tumpahan cat di karya seni, aku terlambat 5 menit keluar. Sarah setuju untuk mengantarku pulang, tapi ketika aku pergi ke tempat parkir, mobilnya tidak ada di sana. Lalu aku memeriksa ponselku dan melihat dia mengirimiku pesan. Kamu di mana? Aku sudah tidak sabar, jadi aku pergi dulu bersama Stacy. Sampai jumpa besok, X. Apa? Apa dia meninggalkanku untuk memberikan tumpangan palsu itu? Kami sudah berteman sejak kecil. Bagaimana dia bisa tertipu karena tindakan Stacy dan membuang persahabatan kami begitu saja? Merasa marah ku balas pesannya. Kamu meninggalkanku karena si populer itu? Bagaimana kamu bisa? Aku mengerti, yang baru masuk, yang lama keluar. Terima kasih banyak. Ponselku berbunyi saat dia menjawab. Lily, kamu tahu bukan seperti itu. Rumahmu dekat dari sekolah, sementara rumah Stacy jauh dan dia harus kembali tepat waktu untuk bersiap-siap untuk jadwal syutingnya. Lebih marah dari sebelumnya, aku langsung mengetik pesan balasan. Terserah, sayang sekali kamu akan selalu menjadi bukan siapa-siapa di matanya. Dia hanya memanfaatkan kamu untuk tumpangan gratis. Lalu kulemparkan ponselku ke tempat tidur. Aku sudah muak. Sarah telah menentukan pilihannya dan berteman dengan si palsu itu. Daripada aku, Sarah mungkin telah jatuh ke dalam perangkat Stacy, tapi setidaknya aku masih punya Brian, ya kan? Suatu sore aku sedang berbicara dengannya di halaman sekolah ketika Stacy terhuyung-huyung lewat. Bahkan usahanya berjalan terlalu keras pun menyebalkan. Dia tersenyum ke arah Brianku. Lalu dia dengan sengaja tersandung dan menjatuhkan buku yang dipegangnya. Aku meraih lengan Brian untuk menghentikannya mendekat, tapi dia melepaskan diri dari cengkeramanku dan tetap menghampirinya. Aku melihat dia membantunya mengambil buku-bukunya dan dia tersipu dan mengucapkan, "Terima kasih." Dia yang terburuk. Ketika dia berjalan kembali ke arahku dengan seringai lebar di wajahnya, aku tak tahan lagi, jadi aku berteriak padanya. "Beraninya kau meninggalkanku untuk membantunya?" Dia menatapku dengan bingung. "Lily, aku cuma membantunya." Ya, benar. Kamu tahu dia sengaja menjatuhkannya untuk menarik perhatianmu. Tapi kamu tetap mendatanginya karena menurutmu dia lebih cantik dariku. Dia menghela napas. Kamu konyol. Tahukah kamu, aku tidak bisa lagi menghadapi rasa cemburu egoismu. Anggap saja hari ini sudah selesai. Kita putus. Lalu dia pergi. Aku berdiri di sana mengawasinya, berharap dia menjadi tenang dan kembali. Namun dia tidak melakukannya. Ini semua salah Stacy. Dia telah mencuri sahabatku dan pacarku. Tidak lagi, ini waktunya untuk menunjukkan padanya bahwa dia tidak begitu sempurna. Aku menelusuri halaman media sosialnya untuk mencari ide. Dan langsung terlihat bahwa dia memikat para cowok dengan perut kencang yang mengendarai sepeda motor. Sangat mudah ditebak. Kutemukan situs web di mana aku bisa memperkerjakan seorang cowok untuk mempermainkan hatinya. Lalu membuangnya. Sudah saatnya dia menyadari betapa menyebalkannya merasa tidak diinginkan dan tidak berharga. Hah! Aku menemukan cowok sempurna bernama Josh. Dia berusia 19 tahun, seorang pecandu gym dan dia punya sepeda motor. Wah, dia mahal, tapi itu sepadan kan? Aku mengatur untuk menemuinya di kedai kopi setempat, dan ya ampun, dia bahkan lebih tampan di dunia nyata. Aku berharap bisa menggunakan uang ini untuk menjadikannya milikku. Jadi kesepakatannya adalah dia akan menggoda Stacy, membuatnya sangat mencintainya, dan kemudian putus dengannya. Senin berikutnya aku keluar dari sekolah dan melihat motor Josh diparkir di dekat gerbang sekolah, sambil memegang helmnya dan tampak seperti dia seorang bintang film. Tentu saja, setiap cewek menatapnya, tapi dia langsung menuju Stacy. Lalu, 1 minggu kemudian, aku melihatnya menjemput Stacy dari sekolah. Wah, aku tahu itu. Aku telah memilih orang yang tepat. Josh adalah seorang penakluk wanita. Mereka terlihat sangat dekat dan aku harus mengingatkan diri sendiri kalau dia hanyalah seorang aktor dan dia melakukan pekerjaannya. Dia pasti akan sangat patah hati. Tapi beberapa minggu kemudian dia masih menjemputnya. Kenapa dia belum putus dengannya? Jadi aku menelponnya dan bertanya, "Kenapa lama sekali?" Dia menjawab bahwa dia akan segera melakukannya. Dia hanya membuatnya semakin jatuh cinta padanya sebelum dia melakukannya. Hahaha, sadis. Berminggu-minggu berlalu dan dia masih belum mengakhirinya. Lalu aku sedang berjalan melewati bioskop. Aku melihat mereka di sana sedang berciuman. Apa? Ini bukanlah rencananya. Karena marah, aku mengatur untuk menemuinya keesokan harinya di kedai kopi. Dia jalan mendekat dan tidak bisa menatap mataku saat dia berkata, "Maaf, aku tidak bisa melakukan ini lagi. Aku akan mengembalikan uangmu secepat mungkin." Kenapa? Apa kamu jatuh cinta padanya atau semacamnya? Kataku bercanda. Terjadi keheningan yang lama. Lalu dia melihat ke arah meja dan bergumam. Ya, benar. Kenapa hanya aku satu-satunya di planet ini yang bisa melihat betapa palsunya dia? Terima kasih padanya, aku kehilangan sahabatku, pacarku, dan sekarang tabunganku. Cukup sudah.
Aku harus melabraknya. Keesokan harinya sepulang sekolah aku mencoba menemukannya, tapi dia tidak bisa ditemukan. Kemudian ketika aku melewati taman sekolah, aku melihatnya duduk di sana. Kena kau. Sudah saatnya memberitahunya apa yang aku pikirkan tentangnya. Aku bergegas menghampirinya dan membuka mulutku untuk berbicara, tapi, kenapa dia menangis? Saat dia melihatku, dia tersenyum dan berkata, "Oh, hai Lily, apakah ada kemungkinan kamu bisa membantuku?" Aku menatapnya dengan tidak percaya apakah dia mengira aku berada di bawah pengaruhnya dan akan menuruti perintahnya. Tapi kemudian aku melihat apa yang dia tangisi. Di tangannya ada esai bahasa Inggris dan huruf F besar di atasnya. Jadi aku menjawab, kenapa aku? Kamu pintar sekali. Kamu menjawab semua pertanyaan di kelas dengan benar. Aku tidak ingin dihakimi berdasarkan nilai burukku. Itu sebabnya aku tinggalkan sekolah lamaku. Anak-anak lain menyebutku si cantik tanpa otak. Aku pindah ke sini untuk memulai awal yang baru. Tapi sekarang aku masih gagal. Oke, jadi pada saat itu aku menyadari bahwa ada hal-hal yang aku kuasai. Nilaiku bagus, dan aku cukup hebat dalam mengingat fakta. Aku begitu dibutakan oleh rasa iri hingga kehilangan fokus pada hal-hal ini dan hanya melihat apa yang tidak aku miliki. Semua ini bukan salah Stacy. Dia tidak pernah benar-benar melakukan hal buruk kepadaku. Aku mengarang semuanya di kepalaku karena aku iri padanya. Jadi aku duduk di sebelahnya dan berkata, "Tidak ada yang akan memanggilmu seperti itu karena aku akan membantumu belajar. Kamu mau?" Dia memberiku senyuman penuh harap dan aku mengangguk. "Terima kasih banyak." Dia memelukku. Jadi begitulah cara Stacy berubah dari musuhku menjadi temanku. Dia sebenarnya cewek yang sangat manis dan baik hati. Tidak heran mengapa semua orang sangat mengaguminya. Dan aku salah menilai dia dari penampilannya dan tidak memberinya kesempatan yang adil. Dia masih bersama Josh dan dia tidak tahu kalau aku mempekerjakannya untuk menghancurkan hatinya. Tapi hey, dia sekarang punya pacar keren yang memujanya. Jadi itu bisa dianggap sebagai kompensasi, ya kan? Brian dan aku masih putus. Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin ini yang terbaik. Aku tahu aku bereaksi berlebihan, tapi dia menyerah begitu saja. Dan iya, aku mau mencari cowok yang tidak melakukan itu. Kalau masalah Sarah, aku pergi ke rumahnya dengan tas penuh permen favoritnya dan aku meminta maaf karena telah menjadi orang yang cemburu. Beruntungnya aku, dia memaafkanku. Sekarang, Sarah, Stacy, dan aku telah menjadi teman baik. Sarah dan aku sama-sama membantu Stacy belajar, dan dia memberi kami tips fashion. Dan tahukah kalian, aku menyadari bahwa aku cantik. Aku hanya perlu menemukan gayaku. Jadi akhirnya aku belajar bahwa tidak ada orang yang sempurna. Kesempurnaan hanyalah ilusi. Yang penting kita merasa bahagia dengan apa yang kita miliki dan tidak pernah berhenti memperbaiki diri. Jadi jadilah dirimu sendiri dan biarkan orang lain berkonsentrasi untuk menjadi diri mereka sendiri. "Hei, pria yang di sana baru saja menanyakan informasimu," kata bartender itu, yang membuatku menengok dan melihat sekeliling. Oh, dia sudah pergi. Seperti yang kalian bisa lihat, aku masih duduk di sebuah bar di resort bintang 5. Tidak, aku bukan orang kaya, melainkan ku ambil semua tabunganku dan putuskan untuk membelanjakannya untuk nikmati setiap hari yang tersisa dalam hidupku. Ini semua bermula beberapa bulan lalu. Aku mengalami sakit dan kelelahan secara konstan. Aku menyalahkan stres pekerjaan, tapi gejala yang kualami semakin parah. Akhirnya aku ke dokter dan duduk di sana, terkejut luar biasa saat ku dengar kata kanker dan progresif. Beberapa minggu kemudian adalah serangkaian janji temu dan perawatan rumah sakit. Ku jalani kemo dan rambut panjangku yang indah jadi rontok. Aku merasa lelah dan tak berdaya sepanjang waktu. Cukup sudah. Ku hentikan kemoterapi, keluar dari pekerjaanku, dan memutuskan untuk menikmati sedikit waktuku yang tersisa. Pantai Hawaii sangatlah indah. Kemudian tiba-tiba seseorang berjalan menabrakku. Minumannya membuatku basah. Aku mendengarnya berkata, "Ya Tuhan, aku sangat menyesal." "Oh hei, kau gadis yang duduk di bar sendiri tadi." Aku mendongak ke atas, dan wah, dia tampan. Aku menggelengkan kepala dan menekankan kalau itu adalah salahku karena tak memperhatikan jalan. Setelahnya dia ikut aku berjalan-jalan dan kami mulai mengobrol. Oh, ngomong-ngomong, namanya Black. Jadi di hari berikutnya aku mengajaknya makan siang. Aku tak berselera makan sekarang, dan seringnya aku cuma bisa menatap piringku yang hampir tak tersentuh. Kemudian aku tahu aku harus jujur padanya. "Hei, Black, aku sangat menyukaimu dan ingin mengenalmu lebih jauh. Tapi aku mengidap kanker dan aku tak punya banyak waktu tersisa." Awalnya ada keheningan yang menyiksa. Tapi kemudian dia meraih tanganku dan apa kalian bisa percaya? Dia bilang dia juga ingin mengenalku. Beberapa minggu berikutnya berada dengannya rasanya ajaib.
Kemudian kami kembali ke kota dan lanjut berpacaran. Black sangat baik dan terus mencurahkan kasih sayang padaku. Suatu malam setelah makan malam, Black membawa kami ke atas bukit. Dia bilang dia ingin menunjukkan padaku Orion's Belt, dan itu sangat romantis. Aku tak mau merusak momen itu, tapi ada sesuatu yang harus kukatakan padanya. Black, aku menemui dokter hari ini. Dia bilang tak ada yang berubah. Meskipun dia tak menyebutkannya, kurasa aku tak punya banyak waktu. Air mata membasahi wajahku. Aku mengalami waktu terbaik bersamamu. Kurasa aku benar-benar mencintaimu. Tiba-tiba, Black berlutut dengan satu kaki dan bertanya padaku, "Sayangku Lucy, maukah kau menikah denganku? Paling tidak ini yang bisa kulakukan untukmu." Aku tak dapat berkata-kata, jadi aku mengangguk dan kemudian mendekapnya erat di pelukanku. Aku terlalu senang sampai tak bisa menahan diri untuk membagi cerita cinta kami di sosial media. Tak lama, ribuan orang menyukai dan membagikannya, mengatakan kami adalah pasangan inspirasional. Ini sungguh gila, tapi luar biasa. Dukungan mereka membuatku merasa aku bisa kalahkan kankerku, dunia, dan semuanya. Aku mulai memperhatikan Black mendapat banyak perhatian dari gadis-gadis lain. Mereka tahu dia adalah laki-laki yang melamar gadis sekarat itu, jadi mereka tampak berkerumun dan mengaguminya. Kemudian suatu hari saat kami ada di toko gaun pengantin bersama, aku keluar dari ruangan ganti mengenakan gaun indah, merasa bagai seorang putri. Tapi kemudian kulihat Black ngobrol dengan seorang gadis. Dia menyentuh bahu Black, dan aku mendengarnya berkata, "Tunanganmu sangat beruntung memilikimu." Lalu gadis itu maju mendekatinya. "Black," aku memanggilnya. "Sayang, bagaimana penampilanku?" Dia berpaling dari gadis itu dan menatapku. "Ya, indah sekali." Dengan canggung dia tersenyum. Tak bisa tidak aku merasakan tak karuan. Aku tahu dia pria yang menarik, tapi dia akan menikah denganku. Tak menyenangkan sama sekali mendapatinya menggoda orang lain saat aku mengepas baju. Tetap saja, aku berusaha mengesampingkannya, karena aku ingin menikmati sedikit waktu yang kupunya. Pernikahan itu bagai mimpi yang jadi nyata, sungguh hari yang penuh keajaiban. Tepat sebelum bulan madu, aku pergi menemui dokter. Yang membuatku sangat terkejut, dia memberitahuku, "Saya dengan senang menginformasikan pada Anda bahwa Anda dalam masa pemulihan." Ya Tuhanku, aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Apa aku membaik? Aku bergegas pulang dan memberitahu Black berita baik ini, hanya saja reaksinya tak seperti yang kubayangkan. Wajahnya langsung berubah, dan pada awalnya dia tak bisa berkata-kata. Kemudian dia terbata-bata. Selamat, sayang." Apa maksudnya? Terlepas dari hal ini, bulan madu kami sungguh luar biasa. Nafsu makanku kembali dan kumanfaatkan sebaik-baiknya. Makanan terasa begitu enak. Ini tak luput dari perhatian Black dan dia mengomel. "Bisakah kau coba mengunyah lebih perlahan?" "Terserah, aku bermaksud menikmati makananku." Saat kami kembali pulang, aku pindah ke apartemennya. Demi Tuhan, piring kotor dan kaos kaki bau berserakan di mana-mana. Bagaimana bisa orang yang sedetil itu soal penampilan mereka tinggal di kondisi seperti ini? Ku bilang ke diri sendiri itu tak masalah, aku mencintainya, jadi aku bisa belajar mencintai kekacauannya. Merasa hidup sungguh menyenangkan. Jadi ku akui mungkin aku berlebihan makan cemilan, kue, dan masakan, dan ya, berat badanku naik beberapa kilo. Jadi tugas-tugas rumah tangga jadi terasa berat bagiku. Lagi pula, kenapa harus aku yang lakukan? Ini kan kekacauannya. Tapi pernah sekali saat aku muak dengan celana dalam baunya yang berserakan, aku bertanya padanya, "Bagaimana bisa pria yang terlihat sepertimu hidup di sarang tikus seperti ini? Cepat bersihkan." Tapi dia mengabaikanku dan langsung tidur. Dan tak lama kemudian dengkurannya yang sekeras guntur itu mengikuti. Apa-apaan ini? Di mana pria menarik dan menawan yang kunikahi? Karena muak, aku berusaha sebisanya membersihkan tempat itu sedikit. Aku kehabisan nafas dan sangat berkeringat. Kepalaku sangat gatal, jadi kulepaskan wigku untuk menggaruk kulit kepalaku. Di saat itu ku dengar Black menjerit, dan saat aku menoleh, dia memegangi wajahnya dengan ketakutan. "Sayang, ada apa?" Aku bergegas mendatanginya. "Oh, aku paham." Aku tertawa. "Ini cuma karena aku sangat tak nyaman pakai wig ini, jadi kulepaskan. Itu saja, tapi lihat rambutku sekarang tumbuh lagi." Gemetaran, dia terbata-bata. Kau pakai wig selama ini? Kau terlihat menakutkan."
Ya, memang. Kurasa rambut yang tumbuh tak merata membuatku kelihatan cukup menakutkan. Bukankah seharusnya kau senang untukku? Aku bergumam dan memaksakan tersenyum, sementara berusaha memakai lagi wig tadi. Mengetahui kalau aku bisa kembali menjalani hidup sangat menakjubkan. Tapi tinggal dengan Blake, dengan suami yang moody dan tak perhatian, nah, itu yang tak terlalu menyenangkan. Suatu malam dia pulang dari tempat kerja dengan suasana hati buruk dan mulai memakiku karena tak beres-beres. Ku bilang itu tak harus aku karena bukan aku yang bikin kotor. Dia menggerutu padaku. Aku seorang diri menafkahi kita berdua. Pulang ke rumah melihatmu santai-santai dengan punggung lebarmu itu, dan kau berani bicara seperti itu padaku? Kau yang harusnya bangkit dan kerja karena kau makan 2 kali lipat dari aku. Kata-katanya menyakitkan. Jadi dengan mata berkaca-kaca ku katakan padanya, beraninya kau bicara padaku seperti itu. Black hendak mengatakan sesuatu tapi menahannya, kemudian dia menghela napas. Dengar, aku minta maaf sayang. Aku tahu kau sedang pemulihan. Dengan tajam aku menatapnya dan berkata, aku tak menyiapkan makan malam, jadi ayo kita makan di luar. Aku sedang menikmati ayam ovenku. Rasanya sangat enak sampai sepertinya aku menggigit terlalu banyak dan itu menyangkut di tenggorokanku. Aku langsung tersedak, aku tak bisa nafas. Ketakutan, ku tatap Black untuk minta bantuan, tapi dia memeriksa ponselnya. Lalu yang membuatku tak percaya, dia jalan pergi ke kamar mandi. Aku terus memukul-mukul meja meminta bantuan. Untung pelayan segera datang dan memukul punggungku dengan keras. Dan aku berhasil mengeluarkan potongan ayam itu. Lalu Black kembali dengan marah. Aku bertanya, bagaimana bisa kau tinggalkan aku seperti itu? Kau bicara apa sayang? Kulihat kau menikmati makananmu. Apa kau sudah selesai? Ayo kita pulang. Ah, dia pasti tahu aku sedang tersedak. Dasar brengsek. Semua yang pernah kupikirkan dan kuharapkan darinya hancur berantakan. Dia berniat membiarkan aku tersedak sampai mati daripada menolongku. Masalahnya adalah cerita cinta kami sangat terkenal sekarang. Dan meski aku tahu, Black dan aku saling tidak betah bersama. Membayangkan kami berpisah dan diejek semua orang membuatku sangat tidak nyaman. Kurasa aku terjebak dengannya selamanya. Jadi kami terus saling mentolerir satu sama lain. Kemudian suatu malam saat aku sedang nyemil keripik kentang sambil nonton TV, ponselku berbunyi. Itu dari nomor yang asing. Halo, apakah Anda istri Black? Black telah mengalami kecelakaan mobil dan kami butuh Anda untuk segera ke sini. Aku terpaku untuk beberapa saat. Maaf, salah nomor. Lalu menutupnya. Ponselku berbunyi beberapa kali lagi tapi aku tak menjawabnya. Rasa bersalah mulai menghinggapiku, jadi ku ambil tasku dan bergegas ke rumah sakit. Suster menyuruhku menandatangani berkas agar Black bisa mendapatkan operasinya. Dengan pena di tangan, aku meragu. Maaf, di mana bagian donasi organ? Aku bertanya. Suamiku bersedia mendonasikannya jika hal buruk terjadi. Ini bukan waktu yang tepat untuk mengajukan pertanyaan itu. Suster itu membentakku. Tepat pada saat itu orang tua Black bergegas masuk dengan panik. Kuserahkan pada mereka berkas itu dan pergi menyelinap kembali ke apartemen. Setelahnya, aku berpikir panjang dan keras tentang hubungan kami. Awalnya sungguh menggebu-gebu. Tapi aku sadar aku sama sekali tak mencintainya dan begitu pun dirinya. Semua keputusan kami dibuat dengan sangat cepat berdasarkan gagasan bahwa aku mungkin akan mati nantinya. Kami sangat keras kepala untuk mengakui kekalahan dan pergi. Dan sekarang kami sengsara. Beberapa minggu kemudian, Black pulang di atas kursi roda. Dan kami berdua duduk dalam keheningan yang canggung. Kemudian aku memecah suasana. Malam itu, saat aku tersedak di restoran, apa kau sengaja mengacuhkanku? Black menjawabku dengan pertanyaan lain. Apa benar kau ingin mendonasikan organku, bukannya membantuku mendapatkan operasi? Aku menjawab, aku minta maaf. Itu satu-satunya jalan yang bisa dengan cepat kupikirkan untuk keluar dari pernikahan ini. Dia menghela napas. Aku tahu. Aku juga. Kurasa kita begitu mirip, dan itulah kenapa kita tidak berhasil. Dia berhenti sejenak. Kurasa ini waktunya kita mengakhiri ini. Jadi akhirnya, kami berhenti bertahan dengan satu sama lain dan mengajukan perceraian. Orang-orang di sosial media sangat marah dan memposting banyak sekali komentar pedas seperti sangat menginspirasi sebagai pasangan dan menurutku ini menandakan pernikahan palsu. Kuputuskan untuk menutup semua akun onlineku. Pendapat mereka sudah tak ada artinya lagi. Aku punya dukungan keluargaku, itu lebih penting. Yang mengejutkan aku masih berteman dengan Blake. Hei, kami melalui begitu banyak hal bersama dan dia tak sepenuhnya jahat. Aku hanya tak akan pernah mau tinggal bersamanya lagi.
Aku bahkan bertemu dengan pacarku yang sekarang ini lewat Blake, karena dia yang mengenalkanku padanya. Lucu sekali, kan? Terkadang semuanya tak berjalan sesuai rencana, tapi itu tak masalah. Hidup dalam kebohongan untuk menyelamatkan ego yang telah terluka itu lebih buruk. Oh, ngomong-ngomong, ini rambutku yang asli. Aku sekarang sudah benar-benar sehat. Ingat, kau hanya hidup sekali saja, jadi pastikan kau tak buang-buang waktu berusaha memuaskan orang lain. Dan sebaliknya, terimalah takdir hidupmu dan jalani dengan sebaik-baiknya. Cari kerja itu sungguh tidak seru. Tapi pekerjaanku saat ini sebagai pelayan yang tak berjalan baik. Terlalu banyak berdiri. Sekarang kakiku lecet semua. Sangat mengerikan. Oh, tunggu dulu. Yang ini kedengarannya menarik. Pasangan pensiunan mencari pengurus rumah tangga wanita yang santun untuk mengurus perkebunan pedesaan mereka. Sudah termasuk kamar dan makan. Pekerjaan ini sepertinya mudah, jadi aku langsung menelpon mereka. Dan ya, mereka mengundangku datang. Jadi, sepertinya ini perkebunan pedesaan mereka. Ya ampun, pada dasarnya ini adalah kastil. Pemiliknya Nyonya Haris membuka pintu. Ia terlihat cukup ramah dan mengantarku berkeliling tempat itu. Kukira ia akan mewawancaraiku atau semacamnya. Tapi ia hanya tunjukkan sebuah kamar tidur, lalu berkata, "Kuharap kamar ini cukup nyaman untukmu. Kau mulai kerja besok. Aku dan suamiku sering tak ada di rumah. Yang harus kau lakukan hanyalah menjaga tempat ini dan bermain dengan putra kami, karena dia merasa kesepian." Hah? Aku tak lihat apapun soal mengasuh anak di deskripsi pekerjaan. Tapi maksudku, ayolah, apa sih susahnya main sama anak kecil? Dan siapa yang peduli? Pekerjaan ini sempurna. Mereka membayarku dengan bayaran yang sangat tinggi untuk tak lakukan apapun. Bahkan tidak untuk bersih-bersih atau masak, karena mereka punya banyak pembantu untuk itu. Ini sungguh luar biasa. Beberapa orang memiliki lebih banyak uang daripada akal sehat. Aku harus bergegas dan pindah. Selama beberapa hari pertama, keluarga Haris tak ada, dan aku tak melihat ada tanda-tanda anak kecil. Aku berkeliling sekitar rumah dan menjelajahi halaman. Lalu suatu hari aku sedang di lantai 3, memeriksa foto yang kelihatan lucu saat ku dengar langkah kaki di belakangku. Terkejut, aku berbalik dan melihat seorang pria memegang boneka beruang dan menjilati permen lollipop. Dia menatap lurus ke arahku. Oke, aneh. Halo, dan kamu adalah? Tanyaku. Fred, katanya dengan nada yang sangat kekanakan. Hah? Dia kira-kira hampir 30 tahun. Bagaimana bisa dia bicara seperti itu? Fred mau main. Dia angkat boneka beruangnya ke wajahku, seperti ajakan. Baiklah, aku mengangkat bahu lalu mengikutinya ke kamarnya. Wah, seperti toko mainan di sini. Dia mendorong truk mainan ke arahku, jadi ku ambil dan bersuara seperti mobil saat memainkannya. Dia bertepuk tangan dan bersorak gembira. Akhirnya kuhabiskan sisa hari itu di sana main permainan anak-anak dengannya. Lalu saat aku mendongak, kulihat Tuan dan Nyonya Haris berdiri di pintu. Dan di sebelahnya ada seorang kamerawan yang sedang merekam Fred dan aku. Mereka meminta untuk bicara empat mata, jadi kuikuti mereka keluar menuju taman. Tuan Haris memulai. Fred putra sematawayang kami. Trauma masa lalu mempengaruhinya. Jadi sekarang, meski dia tampak seperti pria dewasa, dia masih bertingkah seperti anak kecil. Sekarang itu masuk akal dan malang sekali baginya. Cerita itu berlanjut bahwa Tuan dan Nyonya Haris dulunya bekerja di media. Beberapa tahun yang lalu, mereka memutuskan untuk merekam kegiatan sehari-hari Fred, lalu mengeditnya jadi video untuk dijadikan serial mingguan di sosial media. Wow, acara tentang pria yang bertingkah seperti anak-anak? Aneh sekali. Penonton sangat suka menonton Freddy. Nyonya Haris tergelak. Tapi kemudian dia segera mengubah nada bicaranya. Tapi aku khawatir mereka segera bosan hanya menontonnya saja. Kurasa sebaiknya dia punya teman. Itu akan membantu acara itu dan itu akan bagus untuk Freddy karena rasa kesepiannya akan berkurang. Aku penasaran. Dia memandangku dengan mata terbuka lebar. Melihat tatapan skeptisku, Tuan Haris menimpali sebelum sempat aku membuka mulut. Kami bayar 2 kali lipat. Wah, kesepakatan yang bagus. Maksudku, aku tak perlu jadi aktris pemenang penghargaan atau apapun untuk tampil di video semacam ini. Yang paling penting, jumlah uang itu besar sekali. Hanya orang idiot yang akan menolak penawaran seperti ini, iya kan? Jadi,
Aku mulai jadi teman Fred. Kami main-main bersama, main di taman, dan lakukan berbagai aktivitas seperti anak kecil bersama. Jujur, menurutku dia ini sangat manis, dan aku merasa kasihan padanya. Kapanpun dia melihatku, dia tersenyum riang, dan biasanya memberiku mainan favoritnya. Dan itu membuatku merasa senang. Jadi oke, kameramen mengikuti kami kemanapun sepanjang hari, tapi tak lama aku lupa keberadaannya di sana. Dan aku juga tak pernah memeriksa hasil akhir video, karena menurutku lebay menonton diriku sendiri. Lalu suatu hari keluarga Haris mendudukanku untuk bicara lagi padaku. Nyonya Haris menatapku sambil berkata, "Kau mungkin menganggap Freddy sebagai anak kecil, tapi saat ini dia pria berumur 27 tahun, yang tampan dan sehat secara fisik. Dia menyukaimu dan dia punya hak untuk berkencan." Kemudian setelah menunjukkan padaku beberapa komentar di internet, mereka belak-belakan bilang kalau tayangannya akan punya rating lebih tinggi kalau aku jadi pacar Fred. Jadi, ini semacam dongeng di dunia nyata? Gadis baik hati jatuh cinta pada pria yang punya kekurangan secara mental? Ya ampun, tapi aku tak tertarik padanya seperti itu. Aku melenguh, memasang wajah masam. Sayang, dia menyentuh lenganku. Itu hanya untuk di depan kamera. Dan itu akan membuat Freddy sangat senang. Dan tentu saja kau akan menerima kompensasi besar. Tuan Haris menambahkan. Uang sebanyak itu? Siapa yang bisa menolak? Dan itu hanya sandiwara. Lagi pula, Fred menyukai pembuatan video. Ya kan? Mereka pasti punya jutaan penonton sampai-sampai keluarga Haris gelontorkan uang seperti ini. Jadi aku tak lagi ragu dan setuju. Mereka memberiku sebuah naskah improvisasi dan menyuruhku lakukan persis seperti apa yang tertulis di sana. Semakin meyakinkan penampilanku, semakin tinggi bayaranku. Astaga, belum lama ini aku tak punya uang sepeser pun atas namaku. Dan sekarang aku punya ribuan dolar di rekening bank. Aku bisa kuliah, beli apartemen, dan lain-lain. Masa depan cerah ada di depanku. Di video pertama, aku duduk di samping Fred, meraih tangannya, tapi dia malah langsung mengajak perang jempol. Jadi, aku berhenti memegang tangannya dan dengan lembut mengatakan, "Fred, aku senang sekali menghabiskan waktu bersamamu. Kau sangat manis dan baik. Dan aku suka padamu." Dia berteriak girang, lalu pura-pura jadi pesawat dan berputar-putar mengelilingi ruangan. Beberapa video berikutnya makin tidak mudah. Saat ku coba mendekapnya, dipukulnya aku dengan boneka beruang besar miliknya. Dan saat ku coba mencium pipinya, ditekannya mobil-mobilan ke wajahku. Itulah kenapa saat ku baca naskah berikutnya, yang mana kami akan makan malam romantis bersama, aku tak tahan untuk tak menghela nafas dan memutar mata. Tapi ini pekerjaan, jadi ku kenakan gaun cantik dan masuk ke ruang makan. Ruangannya dihias dengan kelopak bunga di atas meja, dan pencahayaan romantis. "Enak?" tanyaku saat dia menjejali wajahnya. Dia mengangguk, melempar alat makan ke bawah dan bertepuk tangan. "Fred masak untuk Lin makan." Fred mengunyah sambil bicara, makanannya muncrat kemana-mana. Ya ampun, ini lucu sekali, aku tak bisa tak tertawa. Kemudian dia menghampiriku dan memelukku erat. Ya Tuhan, makanannya menodai seluruh gaunku. Aku menatap lurus ke matanya dan berpikir, ya, aku memang menyukainya sebagai adik yang lucu. Kasihan sekali, andai saja dia tak semalang ini. Tiba-tiba, kurasakan tangannya merengkuh erat pinggangku. Kaget, kudorong dia mundur dan pura-pura menikmati makananku. Sejumlah besar uang ditransfer ke rekeningku bulan itu. Tapi aku tak merasa begitu gembira lagi. Jadi aku mulai mengabaikan naskah dan melakukan hal yang kupikir baik untuk Fred. Kugunakan mainannya untuk mengajarinya keterampilan matematika. Kubacakan buku-buku bagus dan tunjukkan padanya cara membuat cupcake. Suatu sore saat aku jalan kembali ke kamarku, Tuan Haris menghadang jalanku dan sambil cemberut mengatakan padaku, "Apa yang kamu mainkan? Apa kau sudah baca naskah minggu ini?" Aku berusaha mendorongnya, tapi dia mencengkeram lenganku. "Kau menyebabkan penonton kami pergi. Ku bayar lebih sedikit bulan ini." Aku membebaskan diri dari cengkramannya dan menjawab, "Uang? Apa hanya itu yang penting untuk Anda?" Lalu aku memutar mata dan kembali ke kamarku. Malam itu, akhirnya ku tonton videonya. Di salah satu video lama, Fred mengenakan setelan jas dan terlihat sangat tak nyaman. Tiap kali dia coba melonggarkan dasi atau membuka kancing meja, ada tongkat masuk ke dalam frame dan memukul pantatnya. Setelah beberapa kali berusaha, Fred menjatuhkan diri ke lantai dan mulai tantrum. Ada banyak sekali komentar seperti, "Ya Tuhan, ini terlalu lucu." Dan, "Dewasalah, Bung."
Atau jangan, untuk hiburan kami? Oh tidak, orang-orang sangat kejam. Fred tak minta jadi seperti itu. Keluarga Haris memanfaatkan anak mereka sendiri untuk menjadi kaya dengan memperoloknya. Kasihan Fred, ini harus dihentikan. Ku kemasi tasku, menerobos masuk ke ruangan di mana keluarga Haris sedang nonton TV lalu berkata, "Aku suka Fred dan masih mau jadi temannya. Tapi aku tak akan jadi bagian di pertunjukan nyeleneh ini lagi. Aku keluar. Dan jika kalian peduli dengan Fred, kusarankan kalian lakukan hal yang sama." Aku berharap mereka akan membujukku untuk tinggal atau apa. Tapi Nyonya Haris malah geram. "Baiklah kalau begitu. Kalau kau ingin keluar, pergi saja. Kenapa repot-repot meributkan semua ini? Gadis-gadis sepertimu tak akan sulit digantikan." Betapa kasar mereka. Aku tersulut amarah. Jadi langsung kutinggalkan kediaman besar mereka dan tak menengok ke belakang. Dan tebak siapa yang masak di dapur sementara ku sampaikan pada kalian cerita ini? Iya, itu Fred. Beberapa minggu setelah aku pergi, aku menjawab bel pintu dan mendapati Fred berdiri di sana. Lebih gila lagi, dia bertingkah sangat normal. Ternyata keluarga Haris mengabaikan Fred. Dia dibesarkan oleh pelayan lama seperti Bruce dan Alfred. Saat Fred 15 tahun, orang tuanya menganggur dan terlilit hutang. Fred memberitahuku, aku sangat menginginkan perhatian mereka. Jadi aku mulai bertingkah seperti anak kecil. Tapi kemudian tindakannya yang lucu dan konyol membuat orang tuanya mendapat ide video gila mereka. Mereka berbohong soal usia Fred karena memang dia kelihatan lebih tua. Lalu membuatnya berakting seolah-olah Dumb and Dumber di depan kamera selama bertahun-tahun. Awalnya, kupikir ini akan jadi cara yang bagus untuk membantu orang tuaku atasi kesulitan keuangan mereka. Tapi aku segera bosan berpura-pura. Dan mereka sudah punya uang lebih dari cukup. Jadi kusuruh mereka berhenti, tapi mereka menolak. Kemudian Fred bilang padaku bahwa di malam aku pergi, dia bertengkar hebat dengan orang tuanya. Dan bilang ke mereka dia tak akan lakukan pertunjukan lagi. Aku tak kenal siapapun. Dan tak punya perasaan kepada siapapun. Kecuali kepadamu. Dia mengaku. Dan, wah, ternyata dia masih berumur 19 tahun. Jadi, kuizinkan dia tinggal bersamaku dan, ya, kami mulai berpacaran. Seperti kencan romantis dan hubungan orang dewasa yang mesra dan nyata. Aku masih punya banyak uang di rekeningku, dan Fred mengambil semua uang yang pantas didapatkannya dari orang tuanya lalu pindah bersamaku. Aku mulai kuliah bulan depan, dan aku tak sabar menunggu. Sementara, Fred sudah menemukan kursus online dan menunggu hasil dari pekerjaan paruh waktunya yang baru. Yang juga online. Ya, dia harus sembunyi dulu sementara waktu, karena wajahnya beredar di internet. Tapi masa depan kami bersama terbuka lebar kali ini. Sekarang, aku permisi dulu. Ada kencan yang harus kami nikmati. Ini adalah dongeng di kehidupan nyata, sayang. Oh tidak, teman Vivian berjalan menghampirinya. Jadi dengan cepat ku tarik dia ke samping dan dengan tegas menyuruhnya segera pulang. Vivian menjauhkan tangannya dan berkata, "Hah, ini bukan urusanmu. Aku bisa berada dimanapun, dengan siapapun, dan kau tak berhak memaksaku. Baiklah, kalau kau tak ikut denganku, maka aku akan menelpon Owen, dan kau tak perlu ragu untuk dikirim ke sekolah asrama di akhir pekan ini. Apa itu yang kamu mau?" Dengan enggan dia berpamitan ke teman-temannya, lalu ikut aku pulang. Aku tak bisa menahan senyum bangga. Aku sudah melakukan tugas dengan baik. Ah, senang rasanya berhasil. Aku Istan, dan jika kalian belum melihat bagian 1 dan 2 dari ceritaku, kusarankan kalian memeriksanya. Dan untuk Vivian, tidak kok, aku tak punya sifat superior. Aku hanya memerintahnya seperti ini karena ayahnya, Owen, memberiku tugas mengawasinya. Aku dapat perhatian penuh darinya. Karena jika dia berulah, maka ayahnya akan mengirimnya ke sekolah asrama. Aku tak paham. Aku tahu Vivian tak ingin dikirim ke sana. Tapi kenapa sih dia tidak bisa bersikap baik? Dia ini bukan gadis yang biasa-biasa saja, malah nakal. Seharusnya jadi nama tengahnya. Besoknya saat aku berjalan menuju kelas, semua orang memandangiku dan tertawa. Kemudian, cowok yang duduk di sebelahku menunjukkan padaku sebuah foto di ponselnya. Ya ampun, ada apa ini? Ya, itu aku tertidur di meja kamarku. Mulutku terbuka lebar, dan aku ngiler. Siapa yang memposting ini online? Cuma Vivian yang bisa. Tiba-tiba sebuah pesawat kertas mengenai kepalaku. Kubuka dan kubaca pesannya. Itu untuk mempermalukanku di depan teman-temanku, bahkan Stephens. Permainannya bagus, Vivian.
Tentu saja, aku ini orang yang terlalu rajin dan bertanggung jawab untuk membatalkan misiku hanya karena satu foto konyol. Kalian tahu tidak, sejak aku setuju untuk mengawasi Vivian, selalu kupastikan dia berada dalam pandanganku. Aku mengikutinya sangat dekat, sehingga segera saja rumor mulai beredar seperti halnya, apa mereka berdua pacaran, dan Stan itu cowok matre. Tapi menurutku kalimat kekanakan mereka itu lucu. Lagi pula, aku tahu bagaimana kebenarannya. Hingga suatu hari, aku sedang belajar di perpustakaan saat Laila duduk di sebelahku. Ada apa di antara kau dan Vivian? Maksudku, kalian sepertinya selalu bersama. Lidahku terlalu keluh untuk menjawab, jadi Laila melanjutkan. Kurasa kau harus menjauhinya. Percayalah, tak ada yang baik dari gadis macam itu. Entah dari mana Vivian melompat masuk dan berteriak. Oh, permisi. Apa maksud yang kau katakan barusan? Jadi, menurutmu aku ini cewek macam apa? Semua orang di perpustakaan menatap kami. Laila tak bisa menjawab. Sementara tatapan mata Vivian membuatku takut. Aku berusaha mencari cara untuk meredam semuanya. Tapi dengan marah, Vivian menyapu buku di atas meja, lalu bergegas pergi. Aku ingin mengejarnya, tapi Laila menahan lenganku dan menyuruhku untuk mengabaikannya. Kemudian dengan nada manis, dia memintaku untuk membantunya dengan soal matematika. Aku senyum terpaksa dan menjawab, ya, tentu saja. Setelah itu, setiap kali kulihat Vivian, entah itu di sekolah atau di rumah, dia tak mengucapkan sepatah kata pun kepadaku dan malah memberiku tatapan mematikan. Tatapannya agak menakutkan dan membuatku tak nyaman. Tapi lebih dari semuanya itu, membuatku merasa bersalah. Tapi aku tak paham kenapa. Aku tak melakukan hal yang salah, ya kan? Kemudian suatu kali, aku sedang menuju ke kantin saat kulihat Grace. Hah, apa yang dilakukannya di sini? Aku menyusulnya dan dia bilang kepala sekolah menelpon karena Vivian bermasalah lagi. Tapi karena Owen sudah hampir berangkat dinas, dialah yang harus datang. Dia itu menyusahkan sekali. Aku harus tinggalkan jadwal perawatan kukuku lebih cepat. Dia melambaikan kukunya yang setengah jadi di hadapanku. Lihat, jelek sekali. Aku berjalan bersama Grace. Makan siang bisa menunggu, karena aku perlu mencari tahu apa yang Vivian sudah lakukan kali ini. Aku tak paham, karena aku sudah mengawasi dirinya dari dekat, dan aku tak lihat dia melakukan apapun yang buruk. Dari luar, kulihat ada Laila dan Vivian ada di sana. Grace menyerbu masuk ruang kantor, dan aku berjalan masuk di belakangnya. Ternyata, naskah ujian sejarah hilang. Dan sebelumnya, Laila melihat Vivian menyelinap ke ruang guru itu. Frustasi, Vivian berteriak, "Tidak, itu bukan aku. Laila mengada-ngada." Tapi kepala sekolah tidak mempercayainya dan bersikeras Vivian yang melakukannya. Ia juga menyatakan Laila itu siswa teladan dan tak ada alasan untuk mengada-ngada soal ini. Ini saatnya kau dikeluarkan. Kepala sekolah itu memberi pernyataan. Kupandang Vivian dengan keprihatinan dan dia terlihat seperti akan menangis. Tepat saat itu, Grace angkat bicara. Apa Anda punya bukti lain selain kata-kata gadis ini? Bagaimana bisa Anda menuduh Vivian seperti itu saat bukti satu-satunya adalah kesaksian siswa lain? Aku tak merasa putriku ini orang semacam itu. Vivian mendongak ke arah Grace dengan mata melebar. Setelah berdiskusi beberapa saat, pada akhirnya kepala sekolah berubah pikiran tentang mengeluarkan Vivian dan memutuskan bahwa hal ini perlu diselidiki lebih lanjut. Aku merasa lega. Karena saat keluar dari sana, Vivian dengan canggung menatap Grace dan berkata, "Terima kasih." Lalu kabur. Sungguh aneh melihatnya bersikap malu-malu. Tapi kurasa yang dilakukan Grace sangat berarti baginya. Karena setelah itu mereka menghentikan perseteruan kecil mereka. Grace tak memberitahu Owen tentang apa yang terjadi. Dan Vivian bahkan meminta temannya untuk merawat anjing peliharanya untuk sementara waktu. Jadi Grace bisa beristirahat dari bersin-bersin. Rasanya menyenangkan tidak tinggal di zona perang lagi. Tapi lebih dari itu, versi dari Vivian ini, ya, sangat menggemaskan. Saat itu Sabtu malam, dan aku sedang main PS5 di ruang keluarga saat Vivian muncul. Wah, dia berdandan dan terlihat, sangat cantik. Sampai nanti pecundang, aku akan pergi kencan dengan Carter. Dia melambai padaku. Aku langsung lompat dan berseru, "Tidak, kau tak boleh." Maksudku, itu salah satu hal yang tabu yang Owen sudah sebutkan sebelumnya. Aku berusaha membuatnya tetap tinggal di rumah, tapi tak berhasil. Jadi ku ambil jaket dan diam-diam mengikuti mereka ke tempat pertemuannya. Ya, aku jadi obat nyamuk, tapi aku perlu memastikan tak ada hal buruk yang akan terjadi padanya. Aku sudah janji ke Owen. Aku mengikuti mereka di bioskop terbuka. Murahan. Duduk tak begitu jauh, kulihat mereka berciuman. Dan kemudian di tengah jalannya film, Carter meraih tangan Vivian dan menuntunnya. Kemana mereka? Melihat wajah Carter yang bersemangat, tak sulit menebak apa yang sudah direncanakannya. Sebagai pengawas Vivian, aku tak bisa biarkan itu terjadi. Jadi, aku segera datangi mereka, cepat-cepat melingkarkan jaketku di pinggang Vivian, dan berbisik padanya. Tante Flo sedang perjalanan ke rumah. Vivian tampak terkejut.
Dan yang mengejutkan Carter, Vivian langsung menyuruhku membawanya pulang. Saat kami tiba, dia langsung ke atas menuju ke kamar mandi. Dan seperti yang kuduga, tepat 1 menit dan 30 detik, kemudian dia berlari padaku dan berteriak. "Berani-beraninya kau bodohi aku. Kau mengacaukan rencana hari jadianku yang ke-3 bulan." Kemudian dengan marah dia balik ke kamarnya dan membanting pintu. Dia boleh marah padaku kalau dia mau. Aku hanya jalankan tugasku. Setelah itu, Vivian menolak bicara denganku. Dan kapanpun kulihat Carter, tatapan mematikannya mempertegas bagaimana perasaannya terhadapku. Kemudian suatu hari sepulang sekolah, saat aku sedang menunggu Vivian muncul di gerbang sekolah, ponselku bergetar. Itu darinya. "Aku terjebak di toilet perempuan di lantai 2. Tolong cepat." Tanpa pikir panjang, aku bergegas ke sana. Aku hendak menggedor pintu biliknya saat kurasa ada seseorang mencekram ke arahku dan menarikku ke belakang. Itu adalah kepala sekolah, diikuti oleh Carter dan Vivian. Apa? Kenapa dia ada di sana? Ini sangat mengerikan. Kepala sekolah menyuruhku mengikutinya ke kantor. Lalu menuduhku tukang intip. Apa? Aku berusaha membela diri, tapi dia tak mempercayaiku. Kurasa ini tak mengherankan, mengingat aku tak memberitahunya soal pesan Vivian. Betapa marahnya aku pada Vivian karena menjebakku. Aku tahu jika aku memberinya masalah lagi, dia akan dikeluarkan. Dan aku tak mau itu. Tidak hanya sangat menyebalkan, semua orang mengira saya pengintip. Tapi aku juga akhirnya diskors selama sisa minggu itu. Aku berada di rumah merasa sedih dan memaksakan diri untuk belajar. Tapi aku tak bisa konsentrasi pada apapun, bahkan fisika. Ini menyebalkan. Sementara aku memikirkannya, ku dengar ada yang mengetuk pintu. Ku buka pintu, melihat Vivian berdiri di sana. Hebat, sekarang dia di sini untuk menabur garam di lukaku. Terlepas dari seberapa besar kau membenciku, kau tak seharusnya menjebakku seperti itu. Ini bisa mempengaruhi masa depanku. Ku tutup pintunya tapi dia menahanku dengan kakinya. "Tunggu, aku punya berita baik untukmu." Dia tersenyum padaku. "Kau bisa kembali sekolah besok. Itu semua ulah Carter, jadi kau sudah bebas." Aku memandang Vivian dengan keheranan dan menanyakan apa itu benar. Segera setelah dia mengangguk, aku langsung memeluknya. Beberapa saat kemudian, aku merasa sepertinya aku berlebihan, jadi kulepaskan dia dan menggaruk kepalaku malu-malu. Lalu Vivian cerita semuanya. Ternyata dia baru tahu kalau Carter telah mencuri ponselnya dan mengirim pesan itu untuk menjebakku. Lalu Carter beritahu kepala sekolah, dia lihat aku menyelinap ke toilet perempuan. Vivian membuatnya mengaku. Tapi dia diam-diam merekamnya dan mengirim rekaman itu ke kepala sekolah. Jadi, aku tak diskors lagi. Sungguh melegakan. Astaga, aku sangat berterima kasih pada Vivian. Tapi kemudian aku bertanya padanya, "Tapi Carter itu kan pacarmu?" "Enggak, sudah kuputuskan. Aku sudah tak suka lagi dengan cowok nakal. Sebagai gantinya, aku mau seseorang yang peduli dan baik." Dia menyeringai padaku. Nah, ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Dan meskipun Vivian terkadang masih berani keras kepala, sekarang dia lebih serius belajar. Suasana di rumah kami cukup baik, yang mana membuat hidupku jauh lebih mudah. Dan kalian tahu tidak, Vivian dan Grace bahkan pergi belanja bersama. Dan aku harus ikut dan membawakan belanjaan mereka. Dan jika kalian bertanya-tanya tentang aku dan Vivian, kurasa siswa pemberontak dan siswa berprestasi ternyata bisa akur. Kurasa kita lihat saja nanti apa yang terjadi. Ya Tuhan, Evan, ayo kita nikah tanggal 3 April. Apa? Kamu serius? Iya, lihat. Kemudian dia melambaikan ponselnya depan wajahku. Di layarnya adalah artikel mengenai pemilihan tanggal spesial untuk menikah. Ini, 3/4/2021. Toh kita akan menikah juga kan? Jadi kenapa kita tidak pilih saja tanggal yang unik? Dan kamu tak akan lupa hari jadi pernikahan kita. Tapi sayang, itu 3 hari lagi. Bagaimana kita bisa mengatur pernikahan dalam waktu sesingkat itu? Dia pun melompat berdiri. Kita akan menikah di tanggal spesial itu. Kemudian dia pun lari ke lantai atas. Dia bercanda kan? Karena ini ide yang tak masuk akal. Oh, ngomong-ngomong, itu tadi Mila, pacarku. Dan aku Evan, saat ini kami sudah pacaran selama lebih dari setahun. Aku tak pikirkan lagi ide gilanya. Tapi kemudian, kulihat dia menelpon banyak tempat pernikahan dan sebagainya. Dan saat itulah aku sadar, dia tak sedang bercanda. Tidak mengherankan, semua tempat pernikahan setempat sudah habis dipesan di tanggal itu. Jadi Mila membuat rencana gila. Kami akan pergi ke ibu kota pernikahan dunia, Vegas. Ya Tuhan, ini gila. Tapi Mila tidak mau terima jawaban tidak. Jadi sudah kuputuskan, kami akan pergi ke Vegas sayang. Ada satu masalah. Kami tinggal di Alaska. Jadi perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 2 hari 16 jam. Kami menelpon kantor untuk cuti beberapa hari.
Kemudian kami bangun pagi sekali dan memulai perjalanan panjang kami ke Vegas. Harus kuakui, aku cukup bersemangat dengan petualangan kami. Tapi sedikit yang kami tahu, betapa banyak situasi konyol yang akan kami temui sepanjang perjalanan kami. Kami memulai perjalanan jam 5.30 dan hanya dalam beberapa jam saja, Mila merasa lapar, jadi dia mulai nyemil stok cemilan kami. Kemudian aku kepingin keripik kentangnya juga, jadi ku minta dia menyuapiku sedikit. Tapi yang mengagetkan, tak sedikit pun ada cemilan yang tersisa, dan kami bahkan belum melewati batas kota. Secara manusiawi, itu tak mungkin. Lalu saat kami sampai di jalan tol, tiba-tiba dia bilang dia ingin pipis. Aku berhenti di pom bensin terdekat, tapi dia tak pergi ke toilet. Malah dia menoleh ke arahku dan berkata, "Sebenarnya, karena kita sudah terlanjur sampai di sini, gimana kalau kita makan siang?" Apa? Tapi ini jam 10 pagi. Dan bukankah dia baru saja menghabiskan semua cemilan kami? Aku tahu, tak ada gunanya berdebat dengan cewek yang sedang lapar. Jadi aku ikuti saja dia. Setelahnya kami turun ke jalan lagi. Aku merasa sedikit bosan, jadi aku meraih ponselku untuk memainkan musik Post Malone. Tapi Mila menghentikanku dan mengatakan dia punya sesuatu yang jauh lebih menarik. Novel audio to all the boys I have loved before. Yesus. Itu sangat membosankan sampai aku hampir tertidur. Jadi demi keselamatan nyawa kami dan nyawa pengendara yang lain, kuputuskan berhenti di motel untuk tidur. Lagi pula, aku tak kuat lagi mendengar soal Lara Jean dan cowok bernama Peter ini. Keesokan harinya setelah sarapan di kedai, kami berjalan menuju mobil kami. Saat Mila tiba-tiba melihat seorang wanita hamil memasukkan barang-barang ke bagasinya, dia langsung lari ke arah wanita itu. Lalu dia menyuruhku untuk melakukan muatan berat itu. Sementara dia hanya berdiri di sana dan mengobrol dengannya. Tiba-tiba, wanita itu menyentuh perutnya dan berkata dia merasa tidak enak. Ya Tuhan, jangan bilang dia akan. Ya ampun. Ketubannya pecah. Cepat, kita harus membawanya masuk ke mobilmu, lalu pergi ke rumah sakit. Mobilku? Bagaimana kalau bayinya keluar? Tapi Mila tak mendengarkan, dan sudah membantu wanita itu masuk ke kursi belakang. Ya Tuhan, kuharap bayinya tak segera keluar. Kalau tidak, aku harus membakar mobilku. Biar aku yang menyetir, kau duduk di belakang dengannya. Suaminya tak ada di sini, jadi dia memerlukan laki-laki untuk dukungan emosional. Apa? Itu terdengar aneh, tapi tak ada waktu untuk berdebat. Wanita itu mulai menjerit kesakitan. Aku berusaha menenangkannya dengan menyuruhnya menarik napas dan mengeluarkannya, tapi dia hanya berteriak, "Diam kau!" Kemudian dia memegang tanganku dan meremasnya kencang sekali. Ya Tuhan, dia hendak mematahkan jemariku seperti tusuk gigi. Rasanya sakit sekali sampai aku mulai ikut menjerit bersamanya. Syukurlah kami mengantar wanita itu sampai di rumah sakit tepat waktu. Aku tak bisa bayangkan apa yang akan terjadi pada tangan dan mobilku jika bayi itu lahir lebih cepat. Jadi perjalanan pun berlanjut. Saat kami berkendara melalui Fort Nelson, kulihat seorang pria memegang papan yang isinya meminta tumpangan ke pom bensin terdekat. Tentu saja, kuabaikan pria itu dan ingin melewatinya. Tapi cewekku Mila ini rupanya tak bisa mengesampingkan hal itu. Dia membuatku menghentikan mobil dan dengan hangat menerimanya masuk mobil kami. Itu sangat menjengkelkan. Sementara aku mengemudi, aku mencium bau yang sangat busuk. Ya Tuhan, baunya sangat tak enak sampai aku tak bisa bernapas. Ini pasti pria ini. Aku melempar pandang marah ke Mila, tapi dia hanya balas memberiku senyum rasa bersalah. Ya, paling tidak dia harus ikut menderita. Aku tak punya pilihan lain kecuali membuka jendela di jalan tol. Mila memegangi kepalanya sambil berteriak, "Apa kau gila? Tutup jendelanya, anginnya merusak rambutku." Ya Tuhan, rambutnya jauh lebih penting daripada hidungnya. Syukurlah, setelah 30 menit kami sampai di pom bensin dan pria itu keluar dari mobilku. Aku pergi ke toilet untuk menyegarkan diri dan saat aku kembali, Mila tak ada. Aku hendak menelponnya, tapi ya ampun, aku meninggalkan ponselku di dalam mobil dan dia membawa kuncinya. Setelah 45 menit lamanya mencari, aku menyerah dan kembali ke mobil mendapatinya duduk di sana. Tangannya terlipat saat dia melotot padaku. Dari mana saja kamu? Kamu sadar, jadwal kita sangat padat." Apa? Apa dia serius? Kemudian tiba-tiba aku dengar seorang terbatuk di belakang. Aku berbalik dan yang mengejutkanku, kulihat seorang anak laki-laki duduk di sana. Apa-apaan? Kenapa ada anak kecil di mobilku? Mila menjelaskan kalau bos sekolahnya meninggalkannya dan kami perlu mengantarnya ke lokasi perkemahannya. Tidak lagi, Mila. Kenapa dia harus selalu jadi malaikat kecil baik hati yang tak bisa menahan diri harus menolong semua orang? Tapi ya Tuhan, sekarang ini bukan waktunya untuk jadi Charles Angels dan selamatkan anak kecil itu. Aku memberitahunya itu dan dia langsung menuduhku tak punya hati, kejam, dan lainnya. Yesus, itu adalah orang ketiga yang kuberi tumpangan gratis hari ini. Aku mengemudi ke lokasi perkemahan, anak itu tiba-tiba merasa mual. Aku berteriak padanya untuk menahannya karena kami sedang di jalan tol dan tak mungkin untuk berhenti. Tapi dia mulai mengeluarkan suara muntah. Mila pun panik, jadi dia mengambil sesuatu dan menyuruh anak itu muntah di sana. Setelah aku menemukan tempat berhenti, aku berbalik dan melihat kalau Mila membuang semua barangku keluar dan menggunakan tas ransel Nike-ku yang berharga jadi kantung muntah. Cukup, aku sudah muak. Jadi aku berteriak ke anak itu, "Keluar dari mobilku!" Dia jadi ketakutan sampai-sampai dia lari keluar dan mulai menangis kencang. Itu tak baik, dia itu cuma anak kecil yang ketakutan. Bagaimana perasaanmu jika bus sekolah meninggalkanmu?
Oke, mungkin aku sedikit terlalu kasar pada anak itu. Kau tak bisa salahkan aku. Beberapa hari yang panjang terlewati, dan itu adalah atas kesukaanku. Tapi tetap saja, aku keluar untuk menenangkan anak itu. Hei, tolong jangan nangis. Aku minta maaf ya untuk tadi. Aku tak bermaksud membentakmu. Aku cuma benar-benar lelah mengemudi. Anak itu berhenti menangis, tapi masih terlihat sangat takut padaku. Jadi aku berkata, "Hei, kalau kau memberiku senyuman, aku janji membelikanmu permen nanti." Dia segera tersenyum dan memelukku. Oh, hebat. Aku yakin Mila tak mengelap bersih mulutnya setelah muntah. Karena aku dapat noda muntahan di kaosku. Tapi ya, pelukan itu terasa menyenangkan. Kami mengantar anak tersebut, dan gurunya sangat berterima kasih. Tapi karena semua yang sudah kami lalui hari ini, tak mungkin kami bisa beristirahat di motel, dan sampai tepat waktu di Vegas. Jadi satu-satunya pilihan adalah berkendara sepanjang malam. Jadi Mila mengambil alih kemudi, supaya aku bisa tidur sejenak. Suara klakson mengagetkanku, dan aku pun duduk, dan melihat kalau kami melaju selambat siput. Mila, ada masalah apa? Kau mengemudi lebih lambat daripada nenekku. Kurasa kita tersesat. Apa? Kenapa dia tak bangunkan aku? Kemudian, oh tidak, kami tiba-tiba mendengar suara sirine polisi. Dan coba tebak kenapa kami disuruh menepi. Ya, karena mengemudi terlalu lambat di zona 60 mil per jam. Ya Tuhan, aku kebingungan. Tapi Mila menengok padaku dan berkata, "Diam saja, dan aku yang akan bicara." Dia membuka jendela dan mulai berbicara dengan cara yang aneh. "Hai Pak Petugas, apa aku melakukan kesalahan? Bisa saya lihat SIM Anda?" "Oh ya, tentu saja. Ini dia, Pak Good Looking." "Itu Goodlon." "Oh maaf, saya salah. Tolong jangan lihat foto saya. Rambut saya sedang jelek waktu foto itu diambil." "Oh ya Tuhan, apa dia sungguh sedang menggoda polisi ini?" Dia melihat SIM-nya dengan wajah cemberut. "Oh tidak, kami akan berakhir ditahan." "Sebenarnya Nona Forster, kurasa Anda terlihat cantik di foto ini. Kali ini saya akan memberi Anda peringatan, tetapi tolong lebih berhati-hati. Mengemudi dengan kecepatan 20 di zona 60 mil per jam lebih berbahaya daripada kedengarannya." "Hah? Oh ya Tuhan, terima kasih banyak. Ini pasti hari keberuntunganku. Aku diberhentikan oleh petugas yang tidak hanya tampan, tapi juga baik hati. Jika aku tak menikah besok, aku pasti akan meminta nomor Anda." "Ya Tuhan, kurasa dia paham." Setelah itu, aku tak bicara padanya semalaman. Bisa-bisanya dia menggoda pria lain tepat di depanku. Dan sekarang kami punya kurang dari 16 jam ke Vegas dan menikah. Jadi kami cepat-cepat sarapan di kedai lalu terus mengemudi. Sisi positifnya, kami akhirnya menyeberangi perbatasan Kanada. Kami berada di Montana. Kemudian Mila menengok ke arahku dan menggerutu. "Asal kau tahu, kau lupa menutup jendelanya lagi. Sesuatu bisa saja merayap masuk sementara kita di kedai tadi." "Hah? Apa dia serius?" Aku tak punya waktu atau kesabaran untuk ini, jadi aku mengangguk saja dan membiarkannya. Kami duduk dalam keheningan, tapi tiba-tiba aku mendengar ada yang mencicit. Mungkin itu Mila. Ya ampun, pasti ada sesuatu dalam mobilku. Aku menepi dan menengok tempat duduk belakang, dan melihat seekor sigung melompat ke arahku. Kami berdua berteriak dan keluar dari mobil. Saat sedang kupikirkan cara menyingkirkannya, Mila tiba-tiba menunjuk. Apa kau sadar mobilnya meluncur menuruni bukit itu?" Aku berbalik dan mobil itu beneran meluncur. Aku pasti lupa menarik rem tangan. Kami mengejar mobil itu, tapi untungnya mobil itu meluncur ke hamparan lumpur. Aku melongok ke dalam dan paling tidak sigungnya sudah tak ada. Aku mencoba mengemudikan mobil itu, tapi mobilnya mengeluarkan suara mengerikan dan sepertinya makin tenggelam ke lumpur. Jadi aku keluar untuk mendorong mobil itu dan Mila pindah ke kursi pengemudi. Tapi kemudian lumpur mencerai kemana-mana. Dan kataku kemana-mana itu, maksudku ke semua tempat. Aku memintanya berhenti, tapi coba tebak. Dia tak mendengarkanku karena musik yang harus diputarnya tak dapat dipercaya. Sementara disinilah aku berlumuran kotoran. Tapi ya, meski musiknya sangat mengganggu, lagu Blinding Lights dari The Weeknd cukup menyemangatiku dan membuatku mampu mendorong mobil itu sekuat tenaga. Dan yes, aku keluar dari lumpur. Aku lelah, kotor, lapar, dan hanya ingin sampai ke Vegas dengan utuh. Apa itu terlalu banyak untuk diminta? Kurasa Tuhan mendengarkan doaku karena kami sampai juga ke Las Vegas. Dan itu jam 11.30 malam. Aku punya waktu 10 menit untuk mandi dan ganti baju. Tapi Mila memaksa agar kami langsung menuju kapel. Ya Tuhan Mila, aku terlihat seperti baru saja bergulat dengan John Cena di kubangan lumpur. Kami berlari menuju bagian resepsionis saat kulihat jam tanganku menunjukkan pukul 11.45. Ya Tuhan, aku tak percaya kami berhasil. 3 hari berlalu, rasanya seperti 3 bulan. Hai, sekarang tanggal 3 April, dan kami di sini untuk menikah. Resepsionis itu mengurut pada kami lalu berkata, "Maaf sayang, tapi sekarang tanggal 4. Kemudian dia menunjuk ke jam kalender di mejanya. Hah? Apa kita melewati waktu atau bagaimana? Kemudian aku tersadar. Nevada itu 1 jam lebih awal dari Alaska. Ya Tuhan, kami benar-benar lupa soal itu. Ini sudah tanggal 4 April. Mila terlihat terpukul, dan aku merasa agak kecewa juga soal itu. Tapi jika aku sungguhan jadi mempelai pria dengan penampilan berlumpuran ini, aku tak akan pernah berani melihat foto pernikahanku selamanya. Terlebih lagi, setelah semua yang kulalui di perjalanan ini, kurasa yang terbaik adalah saling mengenal lebih jauh sebelum kami menikah.
Aku sudah cukup bahagia dengan apa yang kami miliki sekarang. Tak perlu terburu-buru, ya kan? Sekarang di mana shell virusnya? Itu pasti akan melengkapi penampilanku. Aku sedang menggeledah lemari ibu untuk menemukannya saat aku secara tidak sengaja menjatuhkan ikat pinggang ke lantai. Tapi yang aneh, suaranya sangat aneh. Jadi aku mengetuknya beberapa kali. Tunggu, sepertinya tanahnya berlubang. Aku melihat lebih dekat. Dan ya Tuhan, ada lubang tersembunyi atau sesuatu di lemari ibuku. Tentu saja aku harus memikirkan hal ini. Jadi setelah beberapa kali mencoba, akhirnya aku berhasil membukanya dan menemukan sebuah kotak kayu besar. Kenapa dia merahasiakan sesuatu dari kita? Aku menarik napas dalam-dalam dan membuka kotak itu. Ada beberapa foto lama ibuku ketika dia masih kecil, sebuah boneka beruang tua, dan beberapa kaset. Kenapa dia harus menyembunyikan ini? Aku menggali lebih dalam lagi dan menemukan setumpuk surat. Semuanya berasal dari alamat yang sama. Tunggu dulu, aku tahu tempat itu. Itu adalah panti asuhan di luar kota. Sejauh ini, tidak ada yang masuk akal bagiku. Jadi jelas sekali, aku harus membacanya. Mereka semua berasal dari suster panti asuhan bernama Anna Maria. Dia terus menulis tentang seorang gadis bernama Eliza. Dan semakin aku membaca, aku akhirnya menyadari bahwa gadis ini Eliza adalah putri ibuku. Itu berarti aku punya saudari tiri. Aku tidak percaya. Dan sepertinya, ibuku belum pernah melihat Eliza sejak dia mengantarnya ke panti asuhan. Jadi, ibuku bahkan tidak tahu seperti apa rupanya setelah bertahun-tahun. Ini gila. Bagaimana bisa ibu tega melakukan ini? Belum lagi ayahku seorang politikus. Jadi aku dibesarkan untuk selalu menjadi orang baik, sama seperti mereka. Tapi setelah apa yang baru ku ketahui, aku tidak tahu lagi harus percaya apa. Ini sangat tidak masuk akal. Tapi satu hal yang pasti, aku harus menemukan Eliza. Keesokan harinya sepulang sekolah, aku pergi ke panti asuhan. Aku memberitahu Anna Maria segalanya, dan dia mengatakan Eliza telah pergi ketika dia berumur 18 tahun. Tapi dia kembali setiap akhir pekan untuk membantu. Dia kemudian memberiku alamat rumah Eliza. Aku mengikuti Google Map dan berakhir di lingkungan yang sangat menyeramkan. Saat aku mengetuk pintunya, jutaan pertanyaan muncul di kepalaku. Bagaimana jika dia tidak mau berurusan dengan kita? Bagaimana jika dia membenciku karena aku mencuri kehidupan hebat yang seharusnya jadi miliknya? Tapi tidak ada kata mundur sekarang. Begitu pintu terbuka, aku membeku. Mungkinkah ini benar-benar saudari tiriku? Berdiri di sana adalah gadis jangkung dan tampak misterius. Aku gemetar ketika berkata, "Hai, apa kamu Eliza?" Dia hanya menatapku dengan skeptis, lalu menjawab, "Kenapa? Siapa kamu?" Aku tidak bisa menahan air mataku dan berkata, "Aku tidak percaya aku menemukanmu. Aku Alicia, saudara tirimu." Eliza terlihat kaget, lalu berkata, "Oh, baiklah. Tenanglah, ayo masuk, kita akan ngobrol." Aku duduk di sofa dan menceritakan semuanya. Lalu dia mulai menceritakan betapa menyedihkan hidupnya. Bagaimana dia melakukan 4 pekerjaan dan itu masih belum cukup untuk membayar tagihan. Astaga, aku merasa sangat bersalah mendengar semua ini. Sangat tidak adil kalau aku menjalani hidup bahagia tanpa beban. Dan dia ditinggal sendirian. Aku tidak bisa meninggalkan Eliza seperti itu. Aku harus melakukan sesuatu. Setelah itu aku bergegas pulang dan menyeret ibu ke kamarku agar bisa bicara secara pribadi. Aku mengonfrontasinya dan pada awalnya dia menyangkalnya. Namun akhirnya dia menangis dan mengakui semuanya. Aku tidak bisa mempercayai telingaku ketika mendengar keseluruhan cerita. Ketika dia berusia 18 tahun dia melahirkan Eliza. Tapi ayah Eliza tidak mau bertanggung jawab. Jadi ibuku memutuskan untuk membesarkan Eliza sendirian. Itu sulit baginya karena dia tidak memiliki pekerjaan yang layak. Kemudian setelah sekitar 6 bulan, ayahku muncul dan menunjukkan ketertarikan padanya. Dan karena dia berasal dari keluarga kaya, ibuku langsung mengambil kesempatan untuk bersamanya. Namun, dia berpikir jika dia tahu tentang Eliza, dia tidak akan tertarik. Jadi dengan berat hati dia memutuskan untuk mengirim Eliza ke panti asuhan. Sejak saat itu, dia mengirim surat ke Anna Maria setiap tahun pada hari ulang tahun Eliza. Tapi dia memintanya untuk tidak mengirim foto Eliza karena terlalu menyakitkan untuk dilihat. Aku tidak percaya ibuku menyerahkan putrinya demi uang. Aku memohon pada ibuku untuk bertemu dengan Eliza, setidaknya dia berhutang hal itu padanya. Aku menjelaskan betapa menyedihkan kehidupan Eliza dan betapa dia tidak pantas mendapatkannya. Akhirnya ibuku menyetujuinya. Jadi keesokan harinya dia menjemputku dari sekolah dan kami pergi ke rumah Eliza. Begitu ibuku melihatnya, mereka berpelukan dan menangis. Dan ibuku terkejut melihat kondisi rumah Eliza yang kumuh dan segera menyuruhnya untuk tinggal bersama kami. "Oh, wah ibu. Aku senang kita bisa bersatu kembali, tapi bukankah keputusan itu terlalu impulsif? Bagaimana dengan ayah?"
Ya, tentu saja dia sangat kaget. Ibuku mendudukannya dan menjelaskan siapa Eliza. Namun dia tidak bisa menerima dengan baik. Dan mereka akhirnya bertengkar hebat. Yang mengakibatkan ayahku pindah. Aku tidak percaya. Jadi, sejak saat itu, hanya aku, ibuku, dan Eliza. Aku sangat merindukan ayahku, tapi rasanya menyenangkan tiba-tiba memiliki saudara perempuan. Aku selalu menginginkan saudara. Kita bisa jalan-jalan bareng, bergosip, belanja. OMG, ini bakal seru banget. Tapi ternyata tidak semenyenangkan yang kuharapkan. Suatu malam, Eliza sedang menonton film. Aku duduk di sampingnya dan berkata, "Ya ampun, aku suka film ini, tapi aku tidak tahan dengan pemeran utama wanitanya. Suaranya sangat menyebalkan." Aku menoleh untuk memeriksa reaksi Eliza, tetapi dia tetap kaku. Jadi aku melanjutkan. Sebenarnya dia terdengar seperti temanku, Kayla. Masih belum ada jawaban dari Eliza. Bahkan dia tidak menatapku. Apa dia mendengarkan? Ya, jelas sekali, karena beberapa hari kemudian teman-temanku datang, termasuk Kayla. Dan ketika Eliza melewati kami, dia berkata, "Pasti si Kayla menyebalkan yang kamu ceritakan itu tidak ada di sini, kan?" Ya Tuhan, aku benar-benar membeku. Bagaimana dia bisa mengatakan itu tepat di depan semua orang, di depan Kayla? Aku merasa malu. Dan yang paling parah adalah Kayla tidak mau menjadi temanku lagi setelah itu. Bahkan teman-temanku yang lain berhenti berteman denganku. Mereka mengira aku hanyalah cewek jahat, dan bukan cuma itu saja. Eliza mulai bertingkah sangat aneh. Suatu hari aku pulang dari sekolah dan menemukannya di kamar tidurku sedang melihat foto-foto lamaku. Lalu ketika dia melihatku, dia berkata dengan suara yang menyeramkan, "Kamu sangat beruntung kamu tidak ditinggalkan sepertiku." Oh ya Tuhan, itu membuatku merinding. Kemudian malamnya aku mendengar dia bertanya kepada ibu kami apakah dia bisa mendapatkan uang saku untuk mengganti waktu yang hilang. Oh wow, tapi itu tidak adil, kan? Nah, keesokan harinya aku tidak dapat menemukan lipstik favoritku. Dan mengingat Eliza baru-baru ini melakukan kunjungan mendadak ke kamarku, aku bertanya padanya. Tapi dia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Ya, aku mengambilnya. Lalu kenapa?" Wow, sejak kapan dia menjadi begitu kasar? Tunggu dulu, dia juga memakai gaun bermotif bunga milikku. Itu saja, aku sudah muak. Aku langsung menemui ibuku dan memberitahunya apa yang telah dilakukan Eliza. Aku berharap ibuku ada di pihakku, tapi ternyata tidak. Dia menyuruhku untuk lebih pengertian karena Eliza tidak terbiasa berada di dekat orang lain. Jadi dia perlu waktu untuk beradaptasi. Itu konyol. Dan kemudian menjadi lebih buruk lagi. Dia mulai mengincar ayahku. Kamu harus menceraikannya. Teganya dia meninggalkanmu begitu saja. Suami yang jahat sekali. Dia memberitahu ibu ketika mereka berdua sedang menyiapkan makan malam. Kamu bisa mengklaim kepemilikan hartanya. Kamu cuma perlu membuktikan bahwa dia selingkuh, atau dia korup atau semacamnya. Maksudku, dia seorang politisi. Jadi aku yakin dia melakukan setidaknya salah satu dari hal-hal itu. Sejujurnya aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku menyerbu masuk ke kamar dan mulai meneriaki Eliza agar berhenti bicara sampah pada ayahku. Lalu aku menoleh ke ibu. Jangan dengarkan kebohongannya yang beracun. Namun ibu hanya menghela napas dan menjawab, Eliza tidak sepenuhnya salah. Ayahmu baru saja meninggalkan kita dan dia bahkan belum menelpon. Jelas sekali dia berselingkuh. OMG, ular itu sedang mencuci otak ibuku. Beberapa hari kemudian aku melihat artikel bahwa ayahku didakwa korupsi. Bagaimana itu mungkin? Ayahku adalah pria yang baik. Pasti ada kesalahpahaman atau semacamnya. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Eliza? Itu kamu, ya kan? Kamu menuduh ayahku melakukan korupsi. Aku menyerbu masuk dan berteriak pada Eliza. Ibu kaget dan berkata, Alicia, apa yang kamu bicarakan? Jadi aku bilang pada ibuku kalau Eliza pasti merencanakan ini. Dan ibuku berkata, jangan bersikap absurd. Dia tidak mendapat keuntungan apapun dari itu. Berhenti bicara omong kosong dan minta maaf pada Eliza. Bu, sepertinya aku tahu tentang apa ini. Alicia membenciku. Jadi dia mulai berbohong tentangku. Faktanya, kamu harus berhati-hati bahwa dia bukanlah pembohong yang patologis atau semacamnya. Atau mungkin lebih buruk lagi, dia bisa mengalami gangguan mental. Ibuku kemudian berkata, kamu benar, sayang. Alicia, kamu butuh bantuan. Aku akan membuatkan janji di rumah sakit untukmu. Apa? Apakah dia serius? Aku mencoba meyakinkan dia bahwa aku baik-baik saja, tapi dia tidak mau mendengarkan. Aku kemudian menoleh ke Eliza. Kamu tidak akan lolos kali ini. Keesokan harinya ibuku mencoba mengajak aku pergi ke rumah sakit. Namun aku mengunci pintu kamarku dan menolak untuk pergi. Namun tidak butuh waktu lama untuk menemukan kunci cadangan. Dan kali ini dia kembali bersama beberapa pria di sebelahnya untuk membantu menahanku. Aku mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri tetapi tidak ada harapan. Tepat pada saat itu aku mendengar suara ayahku. Lepaskan dia. Aku mendongak dan melihat ayahku sedang bersama seorang wanita. Ibuku tampak ketakutan dan berkata, beraninya kamu membawa selingkuhanmu ke rumah kita.
Tapi ayahku berkata, "Ini tidak seperti yang terlihat, sayang. Ini Eliza. Eliza yang asli. Wanita di sana itu penipu. Nama aslinya adalah Kim." Astaga, aku tahu ada yang tidak beres dengannya. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa ayahku tiba-tiba muncul. Ya, aku menelponnya sehari sebelumnya dan memintanya untuk menyelidiki Eliza karena aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Dia ke panti asuhan untuk mendapatkan info lebih lanjut. Dan suster-suster di sana terus mengatakan Eliza adalah wanita yang paling manis. Dan jika dia menunggu, dia bisa bertemu dengannya. Nah, kemudian Eliza yang asli muncul dan saat itulah ayahku mengetahui kebenarannya. Ternyata Kim dulunya teman sekamar Eliza. Eliza sudah pindah, tapi suster-suster di panti asuhan tidak mengetahui hal ini. Jadi mereka tetap memberiku alamat lama. Eliza tahu tentang ibu sejak dia menemukan surat-surat itu. Tapi dia masih marah karena ditinggalkan sehingga belum siap untuk bertemu dengannya. Dia memberitahu Kim segalanya tentang keluargaku dan betapa kayanya kami. Jadi ketika aku pergi ke alamat lama dan bertanya tentang Eliza, Kim memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri identitas Eliza. Ayahku menunjuk ke arah Kim dan berkata, "Aku beri waktu 10 detik untuk keluar dari rumahku atau aku akan menelpon polisi. Jangan pernah mendekati keluargaku lagi." Kim langsung melarikan diri dan kami tidak pernah melihatnya lagi. Adapun Eliza yang asli, itu adalah reuni yang luar biasa. Awalnya tidak berjalan baik, tapi lambat laun Eliza membuka diri terhadap ibuku. Dan tentu saja tuduhan korupsi ayahku dibatalkan setelah dia dinyatakan tidak bersalah. Dia juga memaafkan ibuku dan pulang ke rumah. Eliza sering mengunjungi kami. Dan aku harus mengatakan bahwa itulah yang kuharapkan dari memiliki seorang kakak perempuan. Aku sangat senang kita semua bersatu kembali sekarang.